Halo, kembali lagi dengan Julian Bertekno dan kita kembali lagi di seri laptop pilihan ya, di mana saya mencarikan laptop-laptop dengan harga rentang tertentu yang ada di marketplace online dan saya pilihkan laptop-laptop yang kira-kira itu oke berdasarkan spesifikasi di atas kertas dan pengalaman saya menggunakan laptop dengan brand serupa atau spesifikasi serupa. Dan pada video kali ini rentang harga yang dibahas adalah rentang harga 6-8 juta pada bulan Februari 2025. Rentang harga segini menurut saya cocok buat teman-teman yang mungkin akan memulai usaha dan butuh laptop yang bisa dibilang capable, jadi dia tuh cepat, dia tuh cukup powerful, meskipun nggak usah powerful amat, atau mungkin teman-teman yang mungkin mau berkuliah yang di luar jurusan 3D atau yang video editing berat ya. Kalau teman-teman itu kuliah atau kerjanya berkaitan dengan grafik desain yang berat, atau mungkin video editing yang berat, atau mungkin gaming, laptop-laptop yang akan saya jelaskan jelas bukan laptop-laptop yang paling cocok. Sebelum saya mulai, saya akan sebutkan dulu kriterianya ya. Jadi pertama tadi saya sudah sebutkan rentang harga 6-8 juta rupiah, dan prosesornya itu antara kalau Intel itu pakai Intel Core i5 yang generasi 12 ke atas, atau kalau pakai AMD pakai Ryzen 6000 series ke atas. Ini bertujuan untuk memastikan kebaruan laptop yang akan dipilihkan, karena kalau kita pakai laptop yang terlalu lama mungkin hardware lainnya juga sudah ketinggalan zaman. Laptop yang akan saya pilihkan di sini semuanya kondisi baru dengan garansi resmi ya, jadi bukan garansi yang distributor. Selain itu saya membatasi marketplace online hanya di Tokopedia untuk keringkasan saja, dan sebagai disclaimer juga saya tidak berafiliasi dengan toko laptop manapun. Oke, laptop pilihan pertama yang bisa kita lihat di layar sekarang adalah Advan Laptop Work Plus ya. Jadi ini sudah beberapa kali disebut di channel ini, di seri ini ya. Menurut saya ini adalah salah satu laptop yang cukup menarik dari segi price to performance ya. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangan ya. Mari kita bahas ya. Jadi mungkin rekap cepat saja. Jadi ini pakai prosesor AMD Ryzen 5 6600H. Jadi ini yang sudah termasuk high performance ya, yang dia tuh punya quad core minimal karena dia yang seri H ya. Kemudian dia juga punya display 14 inci 16:10 ya. Jadi ini bukan 16:9. Jadi agak sedikit meninggi, dan menurut saya ini cocok buat teman-teman yang butuh mungkin melihat Excel panjang atau Word panjang ya. Resolusinya juga sudah Full HD dan panelnya juga IPS. Kemudian dia juga punya RAM 16 GB onboard ya. Emang di sini kelihatannya tidak bisa di-upgrade, tapi ya 16 GB menurut saya sudah sangat-sangat cukup, apalagi untuk mungkin pengusaha pemula atau mungkin mahasiswa. Storage-nya juga cukup besar, dia 512 GB ya, dan masih bisa upgrade kalau memang mau. Dia dapat Windows 11 original, tapi di sini ada catatan nanti akan saya bahas ya. Dan portnya itu bisa dibilang cukup dermawan. Dia dapat 2 buah USB Type-C 3.2, kemudian dapat 1 buah micro SD slot, kemudian dapat 2 buah USB 3.2, ini nggak disebut tapi maksudnya adalah Type A. Dia juga dapat HDMI 2.0, jadi bukan HDMI 1.4 yang biasa kita temukan di laptop-laptop lain, serta dapat headphone jack ya. Nah, apa aja catatannya? Jadi pertama adalah untuk garansinya dia itu hanya 1 tahun ya. Nah, ini bisa dibilang tidak terlalu menunjukkan kepedean ya. Jadi kenapa pendek sekali? Karena mayoritas laptop-laptop itu kasih garansinya minimal 2 tahun ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan laptop lokal lain yang akan kita bahas sebentar lagi. Lalu kedua, ini Windows 11-nya itu dia original, tapi di sini kalau kita lihat nih, prosedur claim return belum aktivasi Windows. Jadi apa artinya? Jadi saya melihat ini sepertinya sih kalau Windows-nya itu mungkin memang sudah built-in, tapi mungkin waktu kita beli itu ya Windows-nya mungkin dikasih code, jadi supaya bisa aktif. Ini kode resmi ya, bukan berarti ini kode bajakan. Dan dia juga nggak ada Office Home and Student. Jadi artinya, minimal kalau yang saya tangkap ya sejauh ini, Advan Work Plus ini dia nggak punya kerjasama resmi dengan Microsoft dalam bentuk apapun. Jadi sebenarnya itu laptop kosongan, kemudian diinstalkan Windows oleh tokonya, kemudian nanti dikasih code-nya supaya kita bisa pakai Windows-nya. Ini mungkin supaya bisa menekan harga ya, dimana dia tuh bisa dibilang sangat murah untuk spesifikasi ya, 6,99 juta, jadi di bawah 7 juta. Selain itu, saya juga mendapatkan beberapa laporan kalau build quality-nya tuh ya bisa dibilang biasa aja lah. Ya ini bukan berarti kita berekspektasi kalau build quality-nya oke banget ya, ini juga harga laptop 7 jutaan, kita nggak bisa ekspektasi tinggi. Tapi masalahnya ada beberapa laptop lain yang akan saya sebutkan nanti yang build quality sebenarnya juga bisa dibilang lebih oke untuk harganya. Yang berikutnya di sini adalah laptop yang bisa dibilang nggak baru-baru amat, dan bisa dibilang ini adalah kompetitor utamanya dari Advan Work Plus, yaitu adalah Axio Hype 5 AMD X6 ya. Ini dia pakai prosesor yang sama, jadi dia pakai AMD Ryzen 5 6600H, kemudian dapat RAM 16 GB DDR5 ya. Layar juga 14 inci IPS, cuma dia nggak 16:10, dia dapat 16:9 ya, jadi lebih konvensional. Storage-nya juga 512 GB sama persis. Nah, untuk portnya bisa dibilang dia tuh agak-agak beda ya. Jadi kalau tadi Advan Work Plus itu dapat 2 buah USB Type A dan 2 buah USB Type C, kalau Hype 5 ini dia dapat 2 buah USB 3.2 Gen Type A, jadi 2 buah USB Type A 3.2, dapat 1 buah lagi USB 2.0 ya.
Nah, kemudian Type-C cuma satu, jadi Type-C, USB 3.0, Type-C untuk dapat data, power, dan video. Maksudnya video output ya, jadi menggantikan HDMI. Tapi di sini ada port HDMI juga kok, dan tentunya ada headphone jack. Saya nggak tahu apakah dia punya kerjasama resmi dengan Windows, tapi di sini kalau dari gambarnya, saya menginterpretasikan dia dapat Windows yang sudah terinstall, Windows original terinstall, dan Office Home and Student. Perkiraan saya sih mereka juga nggak dapat kerjasama resmi ya, tapi minimal mereka itu memprovide begitu kita beli ini, kita dapat gratis Windows dan Office Home and Student. Garansinya juga dia lebih panjang ya ketimbang yang Advan tadi, dia 2 tahun garansi resmi Indonesia. Meskipun ya di sini bisa kita lihat harganya juga sedikit lebih mahal, yaitu adalah 7,449 juta. Kelemahannya apa? Ini sebenarnya mungkin kelemahan yang di-sharing dengan yang tadi Advan Work Plus ya. Saya juga nggak terlalu yakin apakah build quality-nya juga bisa oke ya. Ini kembali untuk laptop-laptop lokal sepertinya memang banyak yang mengkompromi di build quality. Tapi build quality menurut saya terasa murah atau enggak mungkin sedikit subjektif ya. Jadi kalau saran saya, kalau Anda tuh pengen beli laptop lokal, mungkin Axio atau Advan itu bisa cek dulu mungkin di toko-toko offline ya, kita cek nih ngetik gimana rasanya, kemudian juga mungkin dicoba flexing dikit ya, jangan terlalu banyak karena barang orang ya. Flexing dikit layarnya seperti apa, kemudian juga armrest-nya itu apakah dia banyak flexing. Nah, itu untuk kita mengecek build quality ya, supaya memastikan kalau kita tuh nggak dapat laptop yang ringkih. Berikutnya, ini sudah merek ternama ya, jadi kita lihat di sini ada Acer Aspire Lite ya, dimana di sini dia dapat prosesor dan RAM yang spesifikasi berbeda dengan laptop-laptop lokal. Mari kita lihat di sini, dia dapat i5 1235U, jadi ini bukan varian yang H ya, jadi ini yang lebih low power ya. Bukan berarti jelek, justru malah mungkin untuk beberapa orang lebih suka yang U karena mungkin lebih hemat daya ya. Memorinya dia dapat RAM 8GB atau ada juga varian yang 16GB. Cuma tentu saja kalau varian 16GB kita sudah jebol melewati, di sini malah stoknya habis ya. Jadi ini sudah melewati batas budget 8 juta ya. Tapi kalau saya lihat foto-foto teardown ya, sepertinya RAM itu masih bisa di-upgrade. Anda bisa tanya ke tokonya. Upgrade yang saya maksud maksudnya adalah upgrade manual lah tentu saja. Jadi bukan kita itu beli yang RAM-nya sudah 16GB. Ya mungkin itu sebenarnya ada pilihannya, cuma minimal untuk toko ini sudah tidak tersedia. Layar 14 inci IPS ya, jadi ini bukan TN. Dan dia dapat rasio 16:10 ya, bisa kelihatan dari resolusinya di sini 1920 x 1200. Jadi kalau 1080 ujungnya biasa itu 16:9, tapi kalau 1200 nah itu adalah 16:10. SSD juga dia nggak kalah dengan yang laptop lokal, jadi 512GB, dan portnya ini bisa dibilang juga mirip-mirip dengan yang tadi Axio, cuma dia dapat full USB 3.2, jadi nggak ada yang 2.0 ya. Kemudian dapat juga USB Type-C, meskipun nggak disebut di sini ya Type-C yang kelas berapa ya. HDMI 2.0, jadi bukan yang murah. Micro SD, audio jack, dan Kensington load untuk security. Beratnya juga normal, 1,35 kg. Ada banyak tipe-tipe bundling di sini ya. Dan mungkin yang paling mantap adalah garansinya. Di sini kita lihat garansinya 3 tahun resmi ya, jadi ini paling panjang dibanding laptop-laptop yang saya sudah sebutkan sebelumnya dan juga yang setelahnya. Dan seperti sih ada kerjasama resmi dengan Windows ya, karena di sini garansi toko diklaim kalau OHS belum diaktifkan. OHS itu Office Home and Student ya, jadi memang kalau kita beli laptop itu, kalau mungkin yang belum tahu, kita itu biasanya dapat Office-nya, tapi untuk Office Home and Student-nya, untuk aktivasinya itu biasanya kita dikasih semacam code lah. Nah, apa kekurangan dari Acer Aspire Lite ini? Jadi pertama, RAM 8GB itu kalau buat saya pribadi sebenarnya untuk zaman-zaman sekarang itu terasa agak kurang ya. Apalagi kalau Anda itu sering misalnya multitasking di Chrome atau di Edge ya, browser manapun, sampai banyak tab-nya, nah itu, atau mungkin Anda tuh pakai Office, jadi Anda tuh sering buka file banyak bersamaan, RAM 8GB itu menurut saya sedikit mencekik ya. Saya jauh lebih prefer kalau bisa punya RAM 16GB. Tapi untungnya Acer Aspire Lite ini bisa di-upgrade, jadi nggak ada masalah. Build quality dari Acer Aspire series itu bisa dibilang ya oke lah, ya nggak terasa murah banget, tapi juga nggak terasa premium ya. Jadi ya sesuai ekspektasi untuk harga segini. Dengan harga 7,949 menurut saya harga segini ya cukup capable lah untuk kita pakai laptopnya untuk kegiatan sehari-hari sebagai pengusaha atau mungkin Anda itu sebagai pelajar ya, entah itu sekolah atau mahasiswa. Dan yang akan saya sebutkan di seri ini terakhir adalah Lenovo IdeaPad Slim 3 ya. Jadi ini lebih terkenal lagi mereknya. Bisa dibilang Lenovo kan sekarang itu adalah vendor laptop, produsen laptop nomor 1 di dunia ya. Saingan lah sama HP, tapi bisa dibilang Lenovo itu nomor 1 lah. Ini juga spesifikasinya bisa dibilang cukup oke. Nah, mari kita lihat nih spesifikasinya. Jadi pertama dia dapat Intel Core i5 12450H ya. Jadi ini udah yang 8 core 4 P-core 4 E-core, jadi bukan yang lambat. Ini sama dengan yang Advan dan Axio tadi.
Kemudian dia juga dapat RAM 8 GB, tapi sayangnya memang dia tuh solder, jadi nggak bakal bisa di-upgrade. Kalaupun Anda pengen beli yang 16 GB, Anda tuh harus menjebol sampai di atas 8 juta ya, jadi 8,4 juta. Jadi dia tuh kalau memang pengen 16 GB harus udah 16 GB pas lagi beli, jadi nggak bisa di-upgrade. Storage-nya juga oke lah, 512 GB, displaynya 14 inci, tapi dia tuh 14 inci 16:9, mungkin agak disayangkan, tapi ya nggak apa-apa lah. Kalau 13 inci kemudian 16:9, nah itu menurut saya baru masalah. Dia dapat Windows 11, Office Home and Student. Port sendiri dapat card reader. Saya asumsikan ini sepertinya sih card reader yang full size. Nah, dia di sini bisa kita lihat card reader itu yang full size, bukan yang micro ya. HDMI 1.4, ini bukan 2.0 seperti yang saya temukan di Advan tadi. Buat headphone jack, power connector, kemudian USB Type-C 1 buah, dan USB 3.2 2 buah ya. Jadi dia cuma dapat 2 buah Type A dan 1 buah Type C. Jadi nggak terlalu banyak. Ya minimal kalau Anda butuh full size SD card ini dikasih lah sama Lenovo. Beratnya masih normal 1,37 kg. Dapat sertifikasi military standar. Ya ini saya nggak tahu juga bagaimana ngaruhnya kehidupan sehari-hari. Tapi minimal ini memastikan kalau build quality-nya itu setidaknya kokoh lah. Meskipun mungkin terasa murah atau terasa mahal, itu mungkin bukan indikatornya, tapi kalau secara kekokohan bisa bilang ini ya cukup oke lah. Meskipun ini bukan di marketing sebagai laptop yang heavy duty ya, tetap jelas ada laptop heavy duty tersendiri, tapi ya setidaknya kalau untuk mungkin pemakaian sehari-hari, kalau mungkin jatuh nggak terlalu tinggi ya, ini harusnya masih aman. Garansi resminya itu dia 2 tahun, jadi ya ini saya bilang standar ya. Dan menurut saya sih kelemahan utama dari Lenovo ini ya nggak lain dari RAM ya, RAM 8 GB itu menurut saya ya agak kurang untuk sekarang-sekarang seperti yang saya sudah sebutkan tadi. Tapi ya kalau memang Anda itu bersedia untuk menjebol sedikit di atas 8 juta ya bisa Anda pilih varian yang 16 GB. Sebelum saya akhiri videonya, saya akan bahas dulu sedikit bonus section. Nah, di sini adalah kita akan ngomongin soal garansi, dan bisa dibilang lebih tepatnya lagi adalah service center ya. Nah, jadi mungkin ini concernnya kalau kita tuh pakai laptop lokal lah. Nah, mari kita lihat, kita mulai dari Advan dulu ya. Nah, Advan ini masalahnya dia itu, saya nggak melihat di sini ada kayak semacam menu untuk service center tertentu, dan ini adalah menu di support ya, dukungan ya. Dukungan di sini, saya di sini nggak melihat ada tulisannya ORG. Saya nggak tahu sih maksudnya ORG apaan. Apakah dia itu semacam distributor resmi atau mungkin service center resmi? Ya, ini mungkin dari Advan perlu memperjelas lagi ya maksudnya apa. Tapi di sini kita lihat terdapat di banyak kota di Indonesia ya. Nggak cuma di Pulau Jawa, tapi juga ada di misalnya di Palangkaraya kan, di Kalimantan tuh. Ada di Bekasi Selatan, planet lain kan. Kemudian sampai ada di Batam ya, ada di mana lagi nih, Pontianak ya. Nah, ini mungkin worth it untuk Anda cek dulu kalau Anda itu tidak di Pulau Jawa ya, di mana kalau di Pulau Jawa mungkin aman, tapi kalau nggak di Pulau Jawa mungkin bisa jadi nggak ada service centernya. Nah, kalau Axio itu dia menyebutkan ini adalah semacam service point. Untuk service point saya sudah lihat sudah ada minimal 120-an service point ya di list ini. Nah, sementara Advan tadi ada 60-an. Nah, jadi ini jauh lebih banyak ketimbang Advan, dan ini sudah jelas kalau dia itu adalah service point. Masalah kualitas seperti apa saya nggak bisa komentar, tapi saya bisa bilang di sini yang Axio lebih banyak service point-nya ketimbang yang Advan. Kalau untuk Huawei kita bisa lihat di sini, ini kita bisa pilih kota, misalnya kota mana, Bandung, kemudian Jakarta Barat, Karawang, Kediri, dan ada banyak kota lainnya di sini. Kali kita ngeklik kota, misalnya mari kita pilih Semarang ya. Ntar kita pilihkan di sini pusat layanan di mana. Ini Huawei Authorized Service Center di Unicom Semarang. Seperti ketik koleksinya adalah toko ofisialnya Huawei di kota tersebut ya. Jadi Authorized Experience Store, Experience Store, Experience Store. Untuk Lenovo ini saya agak dalam nih mencari tempat servisnya di mana ya. Tapi sepertinya nggak bisa mudah ditemukan. Bisa dibilang di sini agak-agak ribet ya. Service center kita harus ke bagian support Lenovo. Tapi katakanlah misalnya seperti ini, saya mungkin Jalan Dago gitu ya. Kemudian di search di sini, dan harusnya akan muncul service center dalam radius 100 km dari posisi yang saya tentukan tadi. Nggak kelihatan ya sama sekali di sini. Nah, ini saya malah menemukan di website yang nggak resmi ini. Tapi di sini bisa kelihatan ya cukup banyak, dan bisa dibilang sangat banyak ya, dan kelihatan sampai seriesnya ini apa gitu, seperti produk types itu yang mana. Saya yakin banyak karena ini merek internasional, dan laptop Lenovo itu salah satu laptop yang paling laku di Indonesia. Tapi ya mungkin sebaiknya ditingkatkan lagi nih bagaimana caranya untuk menemukan service center Lenovo di Indonesia.
Oke, begitu aja video singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apakah Anda punya sugesti lain? Mungkin laptop jenis ini nih harusnya masuk di video ini. Nah, silahkan kasih kolom komentar dan mungkin akan saya pertimbangkan untuk dimasukkan di video berikutnya. Silahkan like video ini jika dirasa bermanfaat. Silahkan subscribe jika tidak ingin ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya Julian, terima kasih telah menonton.